Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, mengimani timbangan pada hari kiamat, kama jaa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Seorang hamba ditimbang pada hari kiamat, lalu berat seorang hamba itu tidak menandingi berat sayap seekor nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibad, dan amalan-amalan para hamba ditimbang, kama jaa fil athar, sebagaimana disebutkan di dalam athar. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, mengimaninya dan mempercayainya. Wal i'radu amman radda dzalik, berpaling dari siapa saja yang tidak menerima keimanan kepada mizan pada hari kiamat itu. Wa tarku mujadalatih, dan meninggalkan berdebat dengannya. Perkara-perkara yang akan disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu imam-imam mereka dan orang-orang awam mereka. Walillahil hamd. Sebab perkara-perkara ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta As-Salafus Salih ijma' padanya. Sementara orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang meniru mereka mengingkari perkara-perkara ini. Dengan dalih bahwasannya perkara-perkara ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang ahad. Menurut mereka hadis-hadis ahad tidak diterima terkait keyakinan. Mereka dibantah dengan beberapa perkara. Perkara pertama, sesungguhnya hadis-hadis yang menunjukkan perkara-perkara ini bukan hadis-hadis ahad sebagaimana kalian klaim. Bahkan ia adalah hadis-hadis mutawatir secara makna. Dan itu termasuk perkara yang mewajibkan untuk diketahui dan diamalkan. Perkara yang kedua, seandainya kita menerima perkataan kalian bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan perkara-perkara ini hadis-hadis ahad, maka sesungguhnya ijma' telah terjadi pada ahlu sunnah akan keimanan pada perkara-perkara ini dan kepercayaan terhadap perkara-perkara ini. Prinsip
pertama dari prinsip-prinsip ini yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah serta orang-orang yang meniru mereka dari ahlul bid'ah adalah al-mizan, timbangan. Timbangan secara bahasa artinya adalah ismu alatin yumayyalu bihi miqdarul asya'i khiffatan wa thiqalan. Nama alat yang dengannya diketahui kadar sesuatu secara ringan dan secara berat. Timbangan secara syariat adalah mizanun yansibuhu Allah azza wa jalla fil mawqifi liwaznil ibadi wa a'malihim wa suhufihim. Timbangan yang Allah letakkan di mauqif untuk menimbang para hamba, menimbang amalan-amalan mereka dan menimbang catatan-catatan amalan mereka. Bagaimana timbangan itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan diletakkan pada hari kiamat untuk menampakkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk Al-Quran yang mulia yang merupakan dalil yang menunjukkan keimanan kepada timbangan pada hari kiamat adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan-timbangannya berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang timbangan-timbangannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi diri mereka di dalam neraka jahanam kekal. Serta selain itu dari ayat-ayat Al-Quran, sungguh terdapat sunnah yang mutawatir terkait keimanan kepada timbangan pada hari kiamat. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kata yang ringan di lisan, berat di timbangan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menutup sahihnya dengan hadis ini. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan timbangan terhadap amalan. Dalil dari sunnah yang menunjukkan penimbangan terhadap orang yang melakukan amalan adalah sabda Nabi SAW. Sungguh Al-Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan pada hadis itu, yu'ta birrajulis saminil azim fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Seorang laki-laki yang gemuk lagi besar didatangkan, lalu berat laki-laki itu tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan selainnya bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yajtani siwakan minal araq
pernah mengambil siwak dari pohon arak. Wa kana daqiqas saqain. Dan Ibnu Mas'ud dua betisnya kecil. Faja'alatir rihu tukfi'uh. Lalu angin menyingkap kedua betis Ibnu Mas'ud. Fadhahikal qaumu min. Lalu orang-orang tertawa karena melihat kedua betis Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqai." Wahai Nabi Allah, kami mentertawakan kecilnya dua betis Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di dalam timbangan daripada bukit Uhud. Adapun timbangan terhadap lembaran amalan, maka dalil yang menunjukkan penimbangan terhadap lembaran amalan, dan yang kami maksud lembaran adalah lembaran catatan amalan. Dalil hadis sahibul bitaqah yang ada di Sunan At-Tirmidzi dan selainnya, hadis yang hasan dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan membedakan dan memberikan keistimewaan kepada seseorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk pada hari kiamat. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijjila. Lalu dihadapkan padanya 99 catatan amalan. Kullu sijjilin mithlu maddil basar. Setiap catatan amalan seperti pandangan memandang, seperti jauhnya pandangan memandang. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini? "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat-malaikatku yang menjaga amalan, yang menulis amalan, menzalimimu? Fayaqulu la ya Rabb, maka dia berkata, tidak wahai Rabb. Fayaqulu afalaka udhr, maka Allah berfirman, apakah kamu memiliki udhur? Qala ya Rabb, laki-laki itu berkata, tidak wahai Rabb. Fayaqulu bala, maka dia berkata, tentu. Inna laka indana hasanah, sesungguhnya kamu memiliki suatu kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma 'alaika al-yaum, sesungguhnya tidak ada kezaliman yang ditimpakan kepadamu pada hari ini. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkan catatan amalan, padanya terdapat perkataan, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad hambanya dan rasulnya. Maka Allah berfirman, ahdir waznak, datangkan timbanganmu. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabb, apakah bitaqah ini
bersama dengan catatan-catatan amalan ini, fayaqulu innaka la tudlam, maka Allah berfirman sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatud'u sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah, maka catatan-catatan diletakkan pada neraca timbangan yang satu dan bitaqah diletakkan pada neraca timbangan yang lainnya. Fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah, lalu catatan-catatan amalan itu menjadi ringan, sedangkan bitaqah yang padanya terdapat perkataan la ilaha illallah berat. Fala yathqulu ma'asmillahi syai', sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bersama dengan nama Allah. Maka disimpulkan dari hadis ini, pertama, adanya timbangan pada hari kiamat dan adanya peletakan timbangan. Kedua, timbangan memiliki dua neraca. Az-Zajjaj menukil ijma' bahwa timbangan memiliki lisan yang ada di antara dua neraca. Maka jika dua neraca seimbang, maka lisan berada di tengah, dan apabila salah satu dari dua yang ditimbang lebih berat, maka ia tidak berada di tengah. Perkara yang tiga, sesungguhnya yang ditimbang adalah amalan orang yang beramal dan lembaran amalan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.